Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebendah materi yang super menarik, yaitu fikih pembiayaan syariah berbasis aset atau ekuitas. Tenang aja, kita nggak bakal pakai istilah teknis yang bikin pusing. Kita bakal bongkar konsep-konsep kompleks ini jadi sesuatu yang gampang banget dipahami dan pastinya relevan banget buat kehidupan nyata. Oke, mari kita mulai bahas ini. Coba bayangin, Anda ini seorang pengusaha. Punya ide brilian, bisnis udah siap meroket, tapi mentok di satu masalah klasik, butuh modal. Tantangan tambahannya, Anda pengen kembangin bisnis ini secara etis, 100% tanpa riba atau sistem bunga konvensional. Terus gimana dong caranya? Nah, disinilah pembiayaan syariah benar-benar jadi game changer. Buat peta jalan kita hari ini, simple aja. Kita mulai dari konsep dasar, terus jalan ke ijarah atau pembiayaan berbasis sewa. Habis itu kita naik ke mudorobah, lanjut ke puncaknya yaitu musyarakah, dan terakhir kita bakal bandingin keduanya, biar kelihatan jelas bedanya. Sip, kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar pembiayaan syariah. Ini fondasinya teman-teman. Gini, di ekosistem syariah, uang itu bukan sekadar barang yang dipinjemin buat beranak pinak jadi uang lagi. Uang itu ibarat pupuk yang harus ditanam barang aset nyata, keringat, dan kerja keras. Makanya, ada 3 aturan emas yang mutlak banget di sini. Semuanya harus bebas riba alias bunga, bebas garar atau ketidakpastian yang manipulatif, dan pastinya bebas maisir atau spekulasi liar. Intinya, keadilan buat semua pihak yang terlibat. Nah, sekarang kita melangkah ke tahap pertama perjalanan pengusaha kita tadi, ijarah, alias pembiayaan berbasis sewa. Katakanlah pengusaha kita ini nggak butuh uang tunai, tapi butuhnya aset fisik, misalnya traktor buat bertani atau ruko buat jualan. Solusinya ya ijarah ini. Simpelnya, ini akad sewa. Bank syariah posisinya jadi pemilik aset. Mereka dengerin apa yang Anda butuhin, mereka beliin tuh traktornya, terus disewain ke Anda untuk jangka waktu tertentu. Sama sekali nggak ada bunga pinjaman di sini, murni cuma bayar biaya sewa yang udah transparan di awal. Yang bikin ini makin menarik adalah opsinya. Kalau ijarah standar, ya Anda bayar sewa, kelar masa sewa, asetnya tetap milik bank. Tapi perhatiin deh, ada juga yang namanya IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Kalau yang ini konsepnya kayak rent to own, ada janji penjualan di awal, begitu masa sewanya beres, boom, kepemilikan aset itu resmi pindah ke tangan Anda. Keren kan? Oh iya, dan buat Anda yang mungkin mikir, ini aman nggak sih secara regulasi? Tenang aja, konsep yang kelihatannya sangat dinamis ini punya pijakan yang sangat kuat. Semuanya diatur dan diawasi ketat lewat rentetan fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi, operasinya udah pasti aman dan presisi di dalam koridor hukum. Oke, kita naik satu level sekarang. Bagian ketiga, mudharobah, kemitraan bagi hasil. Coba pikirin, gimana kalau pengusaha kita ini jago banget manajemen bisnisnya, tapi modalnya nol besar. Di sini, mudharobah main perannya. Bayangin ada sebuah timbangan raksasa. Di satu piringan ada investor atau sahibul ma'al, dia masukin 100% modal uang, tapi ingat, dia juga yang nanggung seluruh resiko kerugian finansial. Di piringan yang lain, ada pengusaha kita, sang mudarib. Dia nggak nyumbang uang sepeser pun, tapi dia curahin semua keahlian, waktu, dan energinya. Timbangan ini yang menyeimbangkan antara modal uang dan modal keringat. Terus gimana kalau bisnisnya untung? Katakanlah dalam skema ini, investor masukin $50.000 dan setelah 3 tahun nilainya mekar jadi $120.000. Berarti ada untung bersih $70.000 dong. Nah, keuntungan ini langsung dipotong dan dibagi secara proporsional sesuai rasio yang udah disepakati dari awal. Misalnya 30% buat investor, 70% buat pengelola karena keahliannya. Mekanisme kali win-win yang sangat memuaskan kan? Tapi ini nih yang mengilustrasikan dengan sangat brilian bedanya syariah sama konvensional. Namanya bisnis pasti ada resiko. Kalau amit-amit badai datang dan bisnisnya rugi murni karena kondisi alamiah, bukan karena pengelolanya curang atau lalai, tebak siapa yang hancur secara finansial. Yap, seluruh kerugian finansial ditanggung sepenuhnya sama investor. Pengelola nggak dituntut ganti uang tersebut karena dia sebenarnya juga udah rugi waktu dan tenaga yang hilang sia-sia. Ini baru yang namanya keadilan berbagi resiko. Tentu aja, investor juga bisa milih nih, mau ngasih kebebasan seluas apa. Ada mudharobah mutlakah. Ini ibarat pengusaha dilepas di taman bermain yang luas, bebas mau jalanin bisnis tanpa batasan. Di sisi lain, ada mudharobah muqayyadah. Kalau ini kayak main di sandbox yang dipagerin. Si pemberi modal ngasih batasan ketat soal sektornya, lokasinya, atau jenis investasinya.
Sekali lagi, keseimbangan hak yang rapuh antara pemodal dan pengelola ini nggak dibiarin liar. Semuanya dijaga dengan sangat disiplin oleh aturan-aturan dalam fatwa DSN MUI. Siap-siap, karena kita sekarang mendaki puncak tertinggi dari kolaborasi bisnis kita. Bagian keempat, musyarakah, bentuk usaha modal bersama yang paling fundamental. Di musyarakah, dinamikanya berubah drastis. Pengusaha dan bank benar-benar terjun bareng. Dua-duanya punya skin in the game. Mereka berdua sama-sama berkontribusi nyetor modal, bisa uang tunai atau aset. Kalau ada keuntungan, dibagi sesuai rasio di awal. Tapi kuncinya ada di sini. Kalau terjadi kerugian, setiap kerugian finansial itu dibagi persis sesuai dengan porsi modal yang mereka lempar ke tengah meja. Sangat presisi. Di puncak ini, pengusaha punya opsi strategis yang seru. Kalau dia ngerasa nyaman sama kemitraan ini, dia bisa pilih musyarakah permanen. Bank jadi partner bisnis buat waktu yang tak terbatas. Tapi kalau visinya adalah pengen punya perusahaannya sendiri 100% suatu hari nanti, dia bisa pakai musyarakah mutanakisah. Jadi dari untung yang didapat, dia nyicil beli porsi sahamnya bank. Bagian demi bagian. Sampai akhirnya perusahaan itu jadi milik dia seutuhnya. Dan pastinya landasan hukum dari usaha kolektif yang lumayan kompleks ini juga diatur secara ketat oleh serangkaian fatwa resmi, menjadikannya instrumen yang sangat dihormati oleh otoritas perbankan kita. Jadi, poin krusialnya adalah, dari semua ini, pas Anda harus milih antara mudharabah dan musyarakah, apa sih perbedaan mendasarnya? Coba deh kita perhatiin poin soal manajemen dan resikonya. Di musyarakah, karena semua mitra menginvestasikan uang, berarti semua berhak ikut campur ngawasin jalannya bisnis, dan asetnya pun milik bersama. Bandingin sama mudharabah. Di mudharabah, si investor yang keluar modal 100% itu, secara harfiah justru nggak boleh ikut campur dalam operasional sehari-harinya pengelola. Jadi ini soal memilih antara kebebasan ngelola sendiri atau pengawasan kolektif. Menariknya, fakta ini bikin banyak pakar perbankan menganggap musyarakah itu struktur yang lebih superior. Coba dipikir, saat dua belah pihak sama-sama bertaruh modal uang dan sama-sama pelototin buku catatan keuangan perusahaan, potensi buat lalai, curang, atau yang sering disebut moral hazard jadi turun drastis. Ekosistemnya jadi jauh lebih sehat karena dibangun di atas fondasi pertanggungjawaban bersama. Dari awal kita bahas sewa-menyewa sampai ke puncak kolaborasi bareng tadi, kita bisa ngeliat satu hal yang jelas. Sistem pembiayaan syariah nawarin ekosistem tanpa bunga yang jauh lebih mengedepankan etika, keadilan, dan pembagian risiko yang proporsional. Nggak ada ceritanya satu pihak ongkang-ongkang kaki menang telak di atas penderitaan pihak lain. Nah, pertanyaan provokatif buat kita semua hari ini adalah, di tengah sistem keuangan global yang gampang banget kena krisis dan penuh spekulasi, gimana model kemitraan berbagi resiko ini bisa kita dorong buat membentuk ulang masa depan ekonomi kita jadi lebih stabil dan manusiawi? Saya tantang Anda buat memikirkannya lebih jauh. Terima kasih sudah bergabung di penjelasan hari ini, sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.